Halo Sobat Driver, jumpa lagi ya dengan Ani nih di channel Driver Maxim bersama saya, host dari channel ini, Rian ya. Oke, semoga semuanya pada sehat dan tetap lancar narik apapun aplikasinya, terutama untuk Driver Maxim ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya di sini akan membahas mengenai banyak hal yang ditanyakan mengenai menu terbaru ya dari layanan kita, yaitu corporate bike dan corporate delivery. Itu apaan sih? Dan gimana gitu kalau mau dapat orderannya, atau gimana sih mekanismenya? Oke, jangan kemana-mana, kita bahas lengkapnya setelah berikut ini ya. Oke Sobat Driver, kita langsung masuk aja ke materinya ya. Jadi gini, waktu pada bulan Maret awal itu pernah ada, kita itu dapat pengumuman dari aplikasi yang ini. Nah, pada paragraf atas itu kalian bisa baca tuh. Di situ ada kata kalau kita nih taksi driver atau Maxim itu udah bekerja sama dengan perusahaan dalam bidang transportasi. Nah, untuk mengakomodasi ini, jadi diciptakanlah menu yang disebut corporate order. Ada dua ya saat ini, yang ini corporate bike dan corporate delivery. Oke, kalau kita dalamin, arti dari corporate sendiri itu adalah entitas bisnis atau entitas perusahaan ya. Nah, jadi kalau ada corporate bike dan corporate delivery, ini adalah orderan yang sudah terjalin kerjasama antara perusahaan dan perusahaan. Maksudnya kayak membership atau sistem abodemen ya. Jadi ini perusahaan A ini udah membayar sekian dalam jangka waktu yang berapa lama, mungkin untuk kepentingan karyawan dan untuk kepentingan jalannya perusahaan dalam hal akomodasi di bidang transportasi ya, baik pengiriman atau jasa untuk karyawan-karyawannya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan corporate bike. Nah, inti dari corporate bike ini adalah orderan yang dikhususkan untuk kerjasama antara perusahaan dan perusahaan, tapi mekanisme di lapangannya adalah ini digunakan oleh karyawan atau entitas atau staf atau perusahaan, karyawan-karyawan semuanya yang sudah perusahaannya itu terjalin kerjasama dengan kita Maxim. Artinya dia tinggal order aja gitu, masalah bayarannya berapa itu sudah tidak dihitung oleh si person, si pengorder, tapi sudah dilakukan sistem deposit atau sistem kerjasama yang mekanismenya nanti kantor mungkin lebih tahu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, kalian bisa cek untuk corporate baik ini. Itu ada caranya teman-teman. Yang pertama, kalau kalian pengen dapat orderan seperti ini ya, kalian bisa lihat di slide yang ini ya. Pertama, buka dulu filternya tuh yang kayak tanda corong, kalian klik. Nah, di situ nanti kan ada centang semua kan tuh, kayak seperti itu. Nah, kalian pilihlah yang bawah tuh, corporate bike, corporate delivery. Nah, untuk saya sendiri, saya hanya mengaktifkan corporate bike ya. Bebas, kalian juga mau dua-duanya juga boleh, mau ngambil satu juga boleh, ataupun mau nggak sama sekali juga ya nggak apa-apa. Tapi bagi kalian yang sudah mengaktifkan corporate bike dan delivery bike, delivery corporate maksudnya, kalau misalkan nanti dapat orderan, ini kan sama modelnya, bisa kena PTO, tapi kalau kita mengacu pada pengumuman yang ini, itu bisa berdampak yang nggak bagus buat akun kita ya.
Oke, di slide selanjutnya nanti kita bahas apa mekanisme, contoh orderan, dan juga gimana sih cara bayarnya atau kita dapat apa gitu sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Driver Maxim bersama saya Rian, dan juga yang belum subscribe langsung aja subscribe dan jangan lupa di like. Kalau video ini bermanfaat dibagikan aja ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Oke sobat driver, kita lanjutin deh materinya. Nah di segmen ini kita akan membahas tentang tipe pembayaran dan juga contoh orderannya. Oke, kita langsung masuk aja deh biar cepet ya. Kita santai aja dan juga kita nikmatin nih suasana ini. Ini tanggal 29 nih, 29 Maret menjelang akhir-akhir bulan Maret ini. Nah ini saya tampilin. Nah ini contoh orderan corporate bike ya. Nah, di situ ada tuh di kolom yang paling bawah itu ada remarknya ya, ada tanda-tandanya gitu, dan juga tertulis banget jelas itu orderan corporate bike. Jadi walaupun yang order perorangan ya, ini dia udah dibayar sama perusahaannya melalui yang tadi saya jelaskan di slide yang awal. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah sifat pembayarannya ini bukan tunai ya, jadi non tunai, berkaitan yang tadi karena ini sudah dibayar antara perusahaan dan perusahaan. Terus gimana bang dampaknya kalau kita nih driver Jabotabek, kan layanan non tunai di Jabodetabek sebagian besar kan belum ada ya, belum ada rekening yang berkaitan dengan pembayaran non tunai. Jadi kalau kita dapat corporate bike, sifat pembayarannya yang non tunai, nah, pembayarannya itu setelah diselesaikan dan setelah potongan itu masuknya ke saldo driver ya, jadi menambah saldo driver. Terus kalau kalian yang sudah punya akun non tunai dapat corporate bike ini atau corporate delivery, itu masuknya ke akun non tunai kalian. Jadi itu ya contoh orderannya seperti yang tadi, dan juga pembayarannya itu bersifatnya non tunai. Kurang lebih mungkin sampai sini udah mulai tercerahkan nih, udah mulai paham lah mengenai corporate bike itu apa. Jadi kesimpulannya teman-teman, corporate bike itu adalah orderan yang spesial yang terjalin antara bisnis to bisnis atau perusahaan antar perusahaan, yang mana di salah satu perusahaan ini membutuhkan layanan transportasi untuk menjalankan roda aktivitas dari perusahaannya ya, baik pergerakan staf, pergerakan barang, dan yang lain-lain. Jadi itu aja deh kontennya ya, semoga bisa memberi wawasan dan juga gimana kalau kita dapat corporate bike. Baiklah sobat driver, kurang lebih itu aja konten singkat dari saya, karena berhubung banyak yang bertanya corporate bike apa ya, saya jelaskan seperti itu. Dan ini juga saya dapat dari koordinasi dan saling bertanya dan menggali informasi dari sumber yang pastinya bisa dipercaya gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa yang belum subscribe driver channel Maxim, Driver Maxim 9977, dan kalau video ini bermanfaat di like, komen, dan share. Komen dengan adab dan etika yang bagus. Dan kalau misalkan kalian ingin ketemu saya atau ingin kita ngobrol santai, ya bisa datanglah ke areal ini nih, Taman Pakubuwono, Taman Tugu Seribu di daerah Pakubuwono atau Leuser ya, sekitaran dekat-dekat Majestic Taman Puring lah daerahnya. Di situ mungkin saya
ada beserta anak-anak dari Gojek dan Grab yang stay di sini. Oke sobat driver, sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat. Ani nggak pernah lupa, selalu ingetin untuk tetap waspada, hati-hati, dan juga pokoknya inget deh, di rumah ada yang nunggu. Oke, salam driver semuanya, selalu waspada dan sampai ketemu lagi di konten yang lain. Salam driver semuanya.